Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami bertiga, yaitu yang pertama adalah Teh Siti Ariyanti, kemudian Teh Rahma Agustina, dan saya sendiri Muhammad Yasin Ismaya. Kami pada kesempatan kali ini di mata kuliah Manajemen SDM ingin membahas tentang bagaimana strategi pengembangan SDM dalam persaingan bisnis industri kreatif di era digital. Pengembangan dalam arti yang sangat sederhana adalah suatu proses dan cara pembuatan. Menurut Dr. Andes Iskandar Wiryokusumo MSE, pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, merencanakan terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras. Pengembangan dan keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan, serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri, menambah, meningkatkan, dan mengembangkan dirinya, sesama, maupun lingkungannya, tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri. Program untuk menyiapkan SDM ada dua bentuk. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan pengembangan SDM yang bertujuan untuk mengembangkan pada sisi kognitif dan afektif SDM yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang yang dibuktikan dengan adanya gelar pendidikan. Kemudian bentuk yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan merupakan kegiatan pengembangan SDM yang menekankan pada sisi psikomotorik SDM yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif pendek yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan. Berikut di sebelah ini ada kesimpulan yang berupa tabel yang menjelaskan bahwa bagaimana perbedaan antara pendidikan dan pelatihan. Jadi pengembangan dari sisi pengembangan kemampuan, pendidikan adalah sifatnya menyeluruh, sedangkan pelatihan adalah khusus. Dari sisi penekanan kemampuan, pendidikan adalah afektif, kognitif, sedangkan pelatihan adalah psikomotorik. Kemudian ketiga, jangka waktu dan pelaksanaan. Kalau pendidikan itu panjang, kalau pelatihan itu pendek. Yang keempat, materi yang diberikan, pendidikan itu lebih umum, sedangkan pelatihan lebih khusus. Yang kelima, metode yang digunakan, pendidikan itu konvensional, sedangkan pelatihan itu inkonvensional. Yang keenam, penghargaan akhir dari proses pendidikan adalah gelar, sedangkan pelatihan adalah sertifikat. Industri kreatif, ekonomi kreatif atau industri kreatif dikatakan banyak orang yang menganggap itu sama dengan istilah ekonomi kreatif. Padahal kedua istilah ini secara pengertian sangatlah berbeda. Ekonomi kreatif lebih bersifat umum yang berarti penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Sedangkan industri kreatif bersifat khusus, yaitu industri yang menghasilkan barang atau jasa yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan peningkatan kualitas hidup. Di Indonesia, industri kreatif digolongkan menjadi 16 subsektor, yaitu kuliner, mode, kriya, televisi dan radio, arsitektur, penerbitan, aplikasi dan pengembangan permainan, periklanan, musik, fotografi, seni pertunjukan, desain produk, seni rupa, desain interior, film, desain komunikasi visual. Revolusi Industri 4.0, perkembangan teknologi yang ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat dari teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data untuk memunculkan gagasan yang terintegrasi
Dengan seluruh teknologi yang terdapat pada berbagai bidang industri, revolusi industri 4.0 diprediksi memiliki potensi manfaat yang sangat besar dalam dunia industri. Di antara manfaat revolusi industri 4.0 adalah mengenai perbaikan kecepatan fleksibilitas produksi, peningkatan pelayanan kepada pelanggan dan konsumen. Terwujudnya potensi manfaat tersebut akan memberi dampak positif terhadap perekonomian suatu negara. Kunci dalam merealisasikan potensi revolusi industri 4.0 adalah dengan mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur digital. Lebih lanjut, industri 4.0 dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga akan terjadi penurunan biaya produksi industri. Penurunan biaya produksi ini tentu akan berdampak pada peningkatan produksi dan peningkatan daya beli konsumen. Strategi pengembangan SDM industri kreatif di Indonesia. Industri kreatif merupakan industri yang berbasiskan pada kreativitas manusia, sehingga kualitas SDM merupakan faktor penting dalam menunjang perkembangan industri kreatif di era revolusi 4.0 dan daya saing industri kreatif nasional. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang mumpuni serta ketersediaannya lembaga pelatihan yang berkualitas masih menjadi masalahan utama perkembangan industri kreatif di Indonesia. Permasalahan kualitas dan kuantitas SDM industri kreatif memerlukan strategi yang sistematis sehingga diharapkan dapat membentuk SDM yang berdaya saing tinggi. Proses pengembangan SDM yang terampil dan profesional dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan SDM. Pemerintah sudah memberikan roadmap yang sangat jelas tentang strategi pengembangan SDM yang terdapat pada Rancangan Aksi Jangka Menengah Kemenparekraf atau RAJM Kemenkarekraf. Dalam rancangan tersebut, beberapa strategi yang disiapkan dalam mengatasi permasalahan SDM industri kreatif sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan lembaga industri dan pelatihan kreatif. Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri kreatif masih relatif kecil dan kurang mencukupi dengan jumlah total angka kerja Indonesia. Mayoritas lembaga pelatihan yang ada hanya tersedia di tingkat kabupaten atau kota. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi pihak swasta untuk mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan industri kreatif, mempermudah proses perizinan dan mengadakan program penghargaan bagi lembaga yang berhasil melahirkan SDM industri yang terampil dan profesional. Yang kedua, pengembangan program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri kreatif. Dengan adanya program studi yang khusus di bidang industri kreatif diharapkan dapat membentuk karakteristik sumber daya manusia yang siap bekerja, berkarya, dan berdaya saing di industri kreatif Indonesia dan global. Yang ketiga, memberikan fasilitas kemudahan bagi lembaga pendidikan dan pelatihan industri kreatif untuk saling bekerja sama dengan sesama lembaga pelatihan industri kreatif di dalam maupun di luar negeri. Tujuan kerjasama ini adalah agar kemampuan tenaga kerja terbiasa dengan ketatnya dunia persaingan industri. Yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan pelatih. Pengajar dan pelatih yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja yang akan dididik dan dilatih. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengadakan sertifikasi pengajar dan pendidik dengan standar yang sesuai dengan kebutuhan industri kreatif. Yang kelima, mengembangkan dan meningkatkan muatan kurikulum pendidikan dan pelatihan industri kreatif. Kurikulum yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan strategi ini diharapkan lulusan pelatihan dapat memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri kreatif. Keenam, meningkatkan standar mutu dan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan industri kreatif. Manfaat adanya akreditasi ini sebagai indikator peningkatan standar mutu lembaga pendidikan dan pelatihan industri kreatif dan meningkatkan jumlah lembaga yang terakreditasi dengan tujuan untuk terus menjaga kualitas lulusan yang dihasilkan. Ketujuh, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan industri kreatif. Peningkatan sarana dan prasarana ini harus disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga diharapkan tenaga kerja siap untuk terjun langsung di lapangan karena sudah terbiasa dengan keahlian yang dibutuhkan.
Kedelapan, meningkatkan alokasi dana yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan industri kreatif. Alokasi dana yang mencukupi merupakan faktor paling penting karena dari setiap strategi yang ada tentu akan berjalan ketika dana tercukupi. Kesembilan, menjalin kerjasama antara lembaga pendidikan dan pelatihan SDM industri kreatif dengan perusahaan industri kreatif. Strategi ini dapat dilakukan dengan mengadakan program magang wajib yang disesuaikan dengan keahlian SDM. Kesepuluh, mengadakan acara seminar dan motivasi dengan menghadirkan sosok wirausahawan industri kreatif yang telah sukses di bidangnya. Dengan adanya acara semacam ini, akan bermanfaat untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas SDM yang menjalani pendidikan dan pelatihan. Ke-11, memberikan kesempatan bagi SDM yang terpilih untuk dapat mengikuti pelatihan di luar negeri. Harapannya, kedepannya nanti dapat dihasilkan SDM yang memiliki standar keahlian industri kreatif secara global serta mampu untuk bersaing di tingkat internasional. Jadi untuk kesimpulannya, pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki kreativitas, keterampilan, dan kemampuan kerja, serta loyalitas kerja kepada suatu organisasi atau perusahaan industri. Strategi pengembangan SDM yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi suatu industri. Revolusi Industri 4.0 atau yang biasa juga disebut sebagai era industri digital ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat dari teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data untuk memunculkan gagasan yang terintegrasi dengan seluruh teknologi yang terdapat pada berbagai bidang industri. Era industri digital telah memberikan arus teknologi dan informasi serta mobilitas SDM dari satu tempat ke tempat lain. Salah satu cara pengembangan SDM adalah melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan industri. Pendidikan sangat penting dalam mengembangkan SDM karena orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki kemampuan bekerja yang baik. Di samping pendidikan, pelatihan juga sangat penting karena untuk dapat membentuk SDM yang terampil dan profesional dibutuhkan kesempatan SDM untuk mendapatkan banyak pengalaman kerja. Strategi pengembangan SDM industri kreatif di Indonesia dapat dilaksanakan dengan cara pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kreatif, serta yang kedua, peningkatan kapasitas tenaga kerja kreatif. Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kreatif ditandai dengan bertambahnya jumlah lembaga pendidikan kreatif, meningkatnya mutu pendidikan lembaga pendidikan kreatif, serta meningkatnya lulusan dari lembaga pendidikan kreatif yang terserap di dunia kerja. Peningkatan kapasitas tenaga kerja kreatif ditandai dengan meningkatnya tenaga kerja kreatif yang memiliki sertifikasi yang diakui secara global, serta adanya sistem perlindungan tenaga kerja di sektor industri kreatif. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.